Bapa dan Kerajaan Surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama Tuhan sebagai satu keluarga di dalam Engkau. Berterima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih untuk waktu yang baik Tuhan. Pagi hari ini kami bisa menikmati kembali Tuhan makanan firman-Mu Tuhan, untuk kami bisa sama-sama merayakannya Tuhan, menikmatinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati setiap jemaat JB3 yang mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kuat dalam hati kami semua, sehingga kami semua bukan hanya mengerti, tapi kami bisa meresapi apa arti firman-Mu, dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih-Mu, untuk Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi jemaat JB3. Apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan yang baik, sehat, dalam lindungan Tuhan. Saya percaya sekali pagi hari ini saudara-saudara semua akan mendapatkan satu hal yang menguatkan saudara semua dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya akan mulai dengan satu cerita saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu saya melihat satu video dokumentasi tentang seorang tawanan. Ya, seorang tawanan yang ada di dalam satu penjara yang sangat high security, keamanan yang sangat tinggi, dan tawanan itu masuk di sana untuk jangka waktu tahanan yang cukup panjang. Seingat saya kalau nggak salah 10-15 tahun dia ada di sana. Dan pada waktu dia masuk ke sana, tawanan ini tuh bukan hanya di rantai tangannya, tapi juga di rantai kakinya. Ya, di rantai kakinya 24 jam setiap hari, rantai itu tidak pernah lepas dari tangan dan kakinya, saudara. Bayangkan, dia pagi keluar untuk ke tempat makan, juga untuk olahraga pagi, rantainya masih tetap dipakai. Ya, dan yang saya ingin sampaikan di sini, selama 10-15 tahun dia dalam keadaan yang seperti itu. Dan kemudian satu hal yang saya baru sadar setelah saya melihat video dokumentasi itu adalah setelah 15 tahun dia bebas dari penjara itu dan kemudian dia kembali pulang ke rumahnya, dia baru menyadari bahwa ternyata langkah kakinya itu hanya bisa melangkah sejauh 50 cm, saudara, 50-60 cm. Langkah-langkah pendek, saudara, yang dia lakukan. Padahal rantai di kakinya itu sudah tidak ada lagi. Ya, itu satu respon yang otomatis di dalam dirinya karena selama bertahun-tahun dia dirantai kakinya dan dia hanya berjalan dengan langkah-langkah yang pendek. Ya, nah, saudara, saya melihat tawanan, bicara tentang tawanan ada seorang yang diikat, saudara, seorang yang dibelenggu oleh sesuatu. Tadi saya menjelaskan secara fisik, tapi yang terjadi adalah sebetulnya tawanan itu juga bisa terjadi secara imajiner. Sesuatu yang menawan kita itu bisa sesuatu yang tidak kelihatan, saudara. Ya, kalau tadi saya bayangkan bahwa saudara bisa mendengarkan cerita tadi bahwa tawanan itu ditawan oleh rantai, yang akhirnya membuat respon dirinya itu berjalan hanya pendek karena diikat oleh rantai selama bertahun-tahun, ya, dan akhirnya pada waktu dilepas tetap berjalan dalam langkah yang pendek. Demikian juga dengan sesuatu yang menawan hidup kita. Seringkali tanpa kita sadar kita ditawan oleh sesuatu, saudara, ya, yang tidak kelihatan. Ya, tawanan apa? Ya, apa yang menawan kita sebetulnya? Ada orang-orang yang menjadi tawanan dari rasa takut. Ada juga orang-orang yang menjadi tawanan dari rasa khawatir. Ada orang-orang yang menjadi tawanan dari rasa gelisah, hatinya selalu penuh dengan kegelisahan. Ada orang-orang yang menjadi tawanan dari rasa bersalah yang terus-menerus. Ya, tawanan dari luka hatinya yang selalu merasa bahwa dirinya itu disakiti oleh orang lain. Ada orang yang juga menjadi tawanan dari rasa tidak amannya. Selalu pada waktu ada orang yang memberi nasihat yang baik, tujuannya baik, tapi selalu direspon dengan defensif. Selalu direspon dengan merasa orang ini sedang menuduh saya, sedang menghukum saya, sedang mau menjatuhkan saya. Hal seperti itu, apakah sudah sadari bahwa itu ada sebetulnya sesuatu yang menawan kita? Saudara, ya, saya cuma menyampaikan di sini, bagaimana kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang menawan diri kita, di dalam diri kita? Rantai apa sih sebetulnya yang mengikat kita? Ya, saya mau sampaikan di sini, sebetulnya kita bisa kelihatan dari respon otomatis kita saat kita menghadapi
satu masalah, satu tantangan, satu tekanan, ya, apa yang muncul langsung otomatis? Ya. Kalau yang muncul otomatis ada kemarahan, rasa tidak terima, rasa tidak aman, ya, mungkin bisa jadi itu adalah rantai yang mengikat saudara dan saya. Ya. Itu satu rantai yang membuat kita menjadi selalu cenderung untuk berespon kepada hal itu. Atau ada juga yang responnya selalu otomatis khawatir, selalu takut, gelisah, selalu rasa tidak aman, saudara. Ya, itu adalah satu rantai sebetulnya yang menawan saudara dan saya. Pada masa-masa seperti hari-hari ini, kita akan bisa melihat sebetulnya kita ditawan oleh apa, saudara. Kalau kita hari-hari ini merasa bahwa kita banyak khawatir dan takut, banyak gelisah, mungkin itu bisa jadi rantai yang menawan kita selama ini sebetulnya. Karena di hari-hari itu ada tekanan, ada himpitan dari kejadian-kejadian di sekeliling kita, saudara. Ya, tapi saya mau sampaikan satu firman Tuhan di Sakaria 9 ayat 12. Firman Tuhan katakan, kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Di dalam NIV-nya, return to your fortress, you prisoners of hope. Even now, I announce that I will restore twice as much to you. Saya suka kata prisoners of hope. Ya, ternyata kita juga bisa menjadi orang-orang yang ditawan oleh pengharapan, saudara. Ini yang Tuhan mau. Tuhan sangat, di firman Tuhan di Sakaria ini, Tuhan sepertinya begitu menghargai orang-orang yang walaupun ada dalam penjara waktu itu ditawan, tapi rantainya itu tidak menghalangi dia untuk dia tetap punya pengharapan di dalam dirinya. Respon otomatis dari tekanan-tekanan yang mereka alami itu selalu pengharapan. Ada pertolongan Tuhan, akan ada hari-hari baik yang dia lihat, akan ada jalan keluar yang Tuhan akan tunjukkan, akan ada pemulihan yang Tuhan sedang jalankan dalam hidup mereka. Saudara, itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau kita menjadi prisoners of guilty. Tuhan tidak mau kita menjadi prisoners of fear, prisoners of anxiety, prisoners of self-pity yang mengasihani diri sendiri. Tuhan mau kita menjadi prisoners of hope. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi prisoners of hope? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi seorang tawan yang penuh pengharapan, di mana respon otomatis kita saat tekanan datang, kata-kata yang keluar, sikap kita yang keluar, tindakan kita adalah sesuatu yang baik, yang membangun, yang positif, yang penuh pengharapan, penuh iman. Bagaimana, saudara? Banyak orang yang berpikir, saya harus berubah, mengubah tingkah laku saya. Saya harus mengubah dan menjaga mulut saya. Saya harus menjaga sikap saya. Dan seringkali banyak gagal, saudara. Kenapa? Karena sebetulnya perkataan mulut kita, respon kita, tindakan kita itu hanya hasil dari sesuatu. Itu hanya hasil dan buah dari sesuatu. Sumbernya adalah ada di dalam pikiran saudara dan saya. Pikiran inilah sebenarnya kunci utama, saudara. Kita akan merespon apa di dalam tekanan, dalam masalah, dalam tantangan yang kita hadapi. Ya, firman Tuhan katakan 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Perhatikan, saudara, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Rasul Paulus bilang, kami menawan segala pikiran. Pikiran ditawan, tidak dibiarkan liar, tidak dibiarkan akhirnya mengembara kemanapun dan akhirnya menjadi tawanan dari ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, atau rasa bersalah. Tapi Rasul Paulus bilang, pikiranku aku tawan dan aku taklukkan kepada Kristus. Saudara, pikiran kita itu harus ditawan. Ya, kita kadang seringkali berpikir bahwa kita bisa punya pikiran yang bebas. Nyatanya pikiran kita itu pasti akan ditawan oleh sesuatu. Apakah ditawan oleh Kristus di dalam pengharapan, di dalam iman, ataukah kita membiarkan pikiran kita itu berkelana kemanapun dia mau dan akhirnya terperangkap dan ditawan oleh hal dunia ini, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, rasa bersalah, dan lain sebagainya. Saudara, dimulai dari pikiran. Pikiran saudara dan saya itu adalah sumber
dari bagaimana kita akan merespon segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Saya mau jelaskan secara singkat, pikiran itu seperti apa. Pikiran adalah yang pertama, media yang dibentuk oleh pola atau kebiasaan atau sesuatu yang berulang, saudara. Pikiran kita itu ada satu media yang dibentuk oleh hal yang terus-menerus masuk ke dalamnya. Ya, sesuatu yang terpola, sesuatu yang menjadi pattern, kebiasaan, itulah yang akan membentuk pikiran kita itu seperti apa. Itu nomor satu. Yang kedua, dia tidak bisa mengubah dengan sendirinya. Apa artinya, saudara? Apa yang banyak masuk ke dalamnya, itu juga yang akan keluar darinya. Apa adanya, saudara. Itu pikiran kita. Ya, pikiran kita itu, apa yang masuk, itu yang akan keluar. Dia nggak bisa mengkonvert A yang masuk, keluar jadi B. Atau B, keluar jadi A. Ya. Dia hanya menerima A, dan pada waktu A itu banyak masuk dalam dirinya, dia akan mengeluarkan A lagi. Ya, itulah pikiran kita, saudara. Ya, jangan pernah berpikir bahwa pikiran kita itu bisa menyaring, bisa memilih, dan bisa mengubah sesuatu. Tidak, pikiran kita itu hanya menangkap sesuatu dan mengeluarkannya kembali dalam bentuk respon yang kita lakukan atau kita katakan. Yang ketiga, pikiran kita itu hanya bisa memperbesar atau memperkecil hal-hal yang sudah ada di dalamnya. Hal yang masuk ke dalam dirinya bisa dia perbesar atau dia bisa perkecil. Itulah yang ada di dalam dirinya. Itulah kemampuannya, saudara. Dia nggak bisa melakukan sesuatu yang lain kecuali memperbesar dan memperkecil semua yang masuk di dalam dirinya. Saya mau sampaikan di sini, poin tadi saya sampaikan, apa yang masuk itu yang keluar. Saya mau menggambarkan pikiran kita seperti komputer, saudara. Ya, apa yang di-download di dalam komputer itu, itulah yang akan muncul. Kalau kita banyak mendownload hal-hal yang tidak baik, tidak membangun, jangan berharap pada waktu kita menjalankan komputer kita, mengaktifkan komputer kita, yang keluar adalah hal yang membangun. Ya, itu nggak mungkin, saudara. Apa yang kita download, itu akan tampil, itu akan muncul di dalam komputer kita. Ya, saya mau sampaikan bahwa pikiran itu punya pintu dan jendela. Nah, ini yang saya mau sampaikan buat saudara semua di sini. Saya mohon saudara bisa perhatikan ini sungguh-sungguh bahwa pintu dan jendela pikiran kita adalah di mata dan telinga. Di mata dan telinga, saudara. Ya, itulah pintu dan jendela pikiran kita. Kalau kita mau memperhatikan apa yang ada dalam pikiran kita, kita harus jaga pintu dan jendela pikiran kita. Kita harus jaga mata kita, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan kita harus jaga apa yang kita dengar, ya, di dalam pikiran, di dalam telinga kita. Karena apa yang masuk ke dalam mata kita dan apa yang masuk ke dalam telinga kita, itu yang akan diterima oleh pikiran kita. Virus yang membunuh pengharapan, membunuh jiwa, membunuh iman dalam diri kita itu masuk melalui mata dan telinga, saudara. Ya, saudara perhatikan ini, virus yang membunuh jiwa kita itu masuk melalui mata dan telinga kita. Ya, beda dengan virus COVID. Virus COVID membunuh tubuh, itu masuknya melalui hidung dan mulut. Kita bisa menahan virus COVID dengan memakai masker dan menutup hidung dan mulut kita. Lalu bagaimana cara kita menahan virus yang membunuh jiwa, membunuh pengharapan, membunuh iman itu? Ya, bagaimana caranya? Ya, saya mau menyampaikan ada dua hal, saudara. Yang pertama, kita perlu untuk dengan sengaja menaklukkan pikiran kita. Artinya apa? Mengendalikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Ya, supaya apa yang masuk dalam pikiran kita itu sesuatu yang baik. Yang kedua, ya, isilah dengan hal-hal yang membangun. Isilah dengan hal-hal yang memberi pengharapan. Isilah dengan firman Tuhan. Isilah dengan hal-hal yang baik. Lebih banyak mendengar perkataan-perkataan firman Tuhan dan pujian-pujian penyembahan, saudara. Ya, saya percaya sekali bahwa kita punya kemampuan untuk itu. Sama seperti kita punya kemampuan untuk memakai masker, menutup
hidung dan mulut kita dari virus yang membunuh tubuh kita. Demikian juga kita punya kuasa dan kemampuan untuk menutup dan menjaga mata telinga kita dari virus-virus yang bisa membunuh jiwa kita, membunuh pengharapan dan iman kita, saudara. Saya katakan bahwa pikiran kita itu dibentuk oleh pola atau kebiasaan atau sesuatu yang berulang. Saya membayangkan kalau saudara tahu, kita membayangkan ada satu jalan yang penuh dengan lumpur, ya berlumpur, dan kemudian kita melewati jalan itu, mobil melewati jalan itu, dan pasti akan membentuk satu jalur, saudara. Ada jalur roda di situ, betul? Nah, kalau mobil traktor besar atau truk besar melewati lumpur itu akan membentuk satu pola yang sangat dalam, satu bekas roda yang sangat dalam. Nah, saudara bayangkan, pada waktu kita membawa mobil melewati jalan itu dan kita mau berusaha untuk tidak masuk ke dalam jalur roda yang sudah ada sebelumnya, apakah mudah? Enggak, saudara. Sulit. Kita akan berusaha untuk tidak masuk dalam jalur yang sudah ada, tapi kita akan kembali masuk ke dalamnya. Kita kembali masuk ke dalamnya. Itulah sebetulnya cara bekerja pikiran kita. Sesuatu yang terus dipolakan, sesuatu yang intensif terus-menerus dimasukkan ke dalam pikiran kita. Ya, apakah itu hal yang baik atau hal yang tidak baik? Itu akan membentuk satu pola pattern yang membuat kecenderungan tingkah laku kita, kecenderungan cara pikir kita, kecenderungan respon kita masuk ke dalam pola yang sudah ada. Ya. Tidak aneh pada waktu kita banyak saya mendownload hal-hal yang buruk, tidak baik dalam pikiran kita, terus-menerus dan intens, maka itu akan membawa satu pola, satu jalur dalam pikiran kita, dan kita akan memiliki respon otomatis tindakan kita yang negatif, tindakan yang buruk, tindakan yang tidak baik. Untuk supaya lebih jelas, saya mau membuat satu simulasi di sini, saudara. Saya punya dua cairan di sini, satu berwarna merah, satu berwarna biru. Ya, yang berwarna merah ini, bayangkan bahwa ini adalah hal-hal yang tidak baik. Ya, semua berita-berita yang tidak baik, kata-kata yang tidak membangun, tampilan-tampilan visual yang jorok mungkin, yang tidak baik, ya, hal-hal yang kita dengar dengan musik, ataukah perkataan, ataukah media sosial yang kita baca, atau YouTube yang kita dengar, yang kita lihat yang tidak membangun. Saya membayangkan ini ada di cairan merah ini. Nah, di cairan biru ini kita bicara semua hal yang baik, hal-hal yang membangun, ya, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang memberi pengharapan, semua yang memberi iman, semua yang memberi kekuatan baru, ya. Nah, saat kita punya dua pilihan ini, saya membayangkan bahwa pikiran kita itu seperti spons. Ya, saya punya spons di sini, busa, saudara. Ya, nah, busa ini sama seperti pikiran kita. Kalau pikiran kita banyak kali dimasukkan kepada hal-hal yang tidak baik, terus-menerus, ya, terus intens, saudara, terus intensif dimasukkan ke dalam pikiran kita. Kita mendengar hal yang tidak baik, lebih suka hal yang tidak baik, kita melihat hal-hal yang tidak membangun, terus-menerus, saudara, terus-menerus, ya. Mungkin kita tidak akan pernah bisa melihat sesuatu yang buruk, apa yang ada dalam pikiran kita pada waktu kondisi semua baik. Tapi saudara, bayangkan saat tekanan datang, saya press. Saudara bisa lihat di sini. Saat tekanan datang, yang keluar, yang buruk. Yang keluar yang buruk. Lihat, cairannya berwarna merah, saudara. Ya. Tidak mungkin cairan merah dimasukkan pada spons, yang keluar menjadi biru. Itulah pikiran kita, saudara. Pikiran kita itu hanya menyerap sesuatu yang dia terima, terus-menerus, dan dia akan mengeluarkannya saat tekanan dan saat tantangan masa datang. Sesimpel itu. Kebalikannya, jika pikiran kita dimasukkan kepada hal yang positif,
terus-menerus. Kita lebih memilih untuk mendengar, melihat hal-hal yang baik. Kita lebih memilih untuk merenungkan firman Tuhan, semua pengharapan dan janji Tuhan. Kita selalu ingat, kita selalu terus mau mendengar penyembahan, pujian yang mengagungkan nama Tuhan, menyatakan kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhan itu berdaulat, berkuasa, dan Dia Allah yang memegang kendali atas hidup saya aman dalam Dia, bahwa saya dikasih Tuhan. Itu yang terus-menerus masuk dalam pikiran kita. Saat sesuatu yang berat tidak terjadi, itu seperti tidak kelihatan, karena itu ada di dalam pikiran kita. Tapi saudara, pada waktu tekanan datang, ya, saya akan taruh di sini. Pada tekanan datang, masalah datang, yang keluar ada hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh pengharapan, hal-hal yang penuh dengan kepercayaan iman. Inilah prisoners of hope. Inilah prisoners of hope. Apa yang masuk, saudara, itu yang akan keluar. Nah, kalau pikiran kita, ya, mungkin selama ini banyak diisi tuh hal-hal yang negatif, ya. Tapi kita sadar bahwa, oke, saya tidak mau lagi untuk membiarkan pikiran yang negatif itu masuk dalam diri saya. Saya mau menjaga apa yang saya lihat, saya mau menjaga apa yang saya dengar, saya mau pilih, ya, berita apa yang saya baca, lagu apa yang saya dengar, dengan siapa saya ngobrol, perkataan-perkataan apa yang saya mau dengar dari orang-orang yang makan siang bersama dengan saya, atau lagu-lagu apa yang saya mau dengar. Kemudian saya bilang bahwa saya tidak mau lagi untuk ada di dalam cairan merah ini. Okay. Dan kemudian saya hanya menjauh dari cairan merah ini supaya tidak dimasukkan perkara-perkara yang negatif. Itu nggak bisa, saudara. Tidak akan mungkin pada waktu kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif masuk dalam pikiran kita, langsung otomatis di dalamnya akan muncul hal yang positif. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita harus memasukkannya ke dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Kita harus terus memasukkan pada firman Tuhan. Baru saat tekanan datang, himpitan datang, dan masa datang, kita akan punya satu respon, pengharapan, iman, ya, kekuatan, kepercayaan kepada Tuhan. Ya. Banyak orang yang berpikir, yang penting saya nggak melakukan hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat, tapi dia tidak menaklukkan pikirannya dan menawan pikiran pada Kristus. Ya. Akhirnya responnya pun bukan respon yang positif, bukan respon yang membangun, respon yang penuh iman dan kekuatan, karena dia tidak dengan sengaja memasukkan pikirannya kepada kebenaran firman Tuhan. Apakah sudah tahu firman Tuhan mengatakan di Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Ya. Firman Tuhan ini seperti berkata untuk suami istri, tapi saya mau sampaikan satu bagian yang sangat luar biasa di sini. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, firman itu membasuh. Firman itu menyucikan. Firman itu memandikan, saudara. Ya, dia membuat menjadi bersih. Ya, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu melakukan satu pekerjaan yang luar biasa bagi saudara saya. Ya, jangan remehkan firman Tuhan. Jangan hanya isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik saja dari dunia ini. Ya, karena itu tidak akan menyucikan dan membasuh pikiran kita. Itu tidak akan pernah bisa membuat kita menjadi prisoners of hope. Itu tidak akan pernah bisa membuat kita menang dari kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, rasa bersalah. Tidak. Nilai dunia sebaik apapun yang kita lihat, yang kita dengar, tidak akan pernah bisa membersihkan dan menyucikan dan membuat kita menjadi orang-orang yang penuh pengharapan. Enggak, saudara. Hanya firman Tuhan yang bisa melakukannya. Kenapa?
Firman Tuhan katakan di Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 dikatakan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Perhatikan saudara, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata firman Tuhan, dan akan berhasil di dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Inilah firman Tuhan. Firman itu suatu yang hidup. Ya, hidup saudara. Bahkan dalam Yesaya dikatakan seperti pribadi yang memang firman Tuhan ada Yesus. Pribadi yang bergerak, yang akan melaksanakan apa yang Allah Bapa kehendaki. Ya, dan yang luar biasa, dia akan berhasil di dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Ya. Mungkin saudara pada waktu membaca firman Tuhan, sudah seringkali berpikir, saya juga sering mengalami, wow, ini sesuatu yang sepertinya membosankan. Ya, saya sedang menjadi prisoners of worry sekarang. Saya penuh kekhawatiran, penuh ketakutan, kegelisahan. Dan kok saya bacanya sepertinya firman Tuhan yang gak nyambung dengan worriness saya, dengan kekhawatiran saya, dengan ketakutan, kegelisahan saya. Ya. Saudara gak perlu khawatir. Firman itu tetap firman. Bagian terpenting dari saudara saya adalah membacanya dan merenungkannya, saudara. Ya. Tidak selalu pada waktu saudara membaca firman Tuhan itu harus selalu sama dengan apa yang saudara alami hari ini. Ya. Karena firman Tuhan itu seperti air, firman Tuhan katakan tadi. Dia akan mengairi dan dia akan bergerak ke semua bagian. Bahkan ke tempat-tempat yang jauh, ke tempat-tempat yang sulit sekalipun. Air itu akan masuk ke dalamnya. Dan itu akan menyucikan, membersihkan, dan mengubah pikiran kita, saudara. Ini pekerjaan supranatural, saudara. Jangan remehkan Alkitab yang saudara punya. Jangan remehkan firman Tuhan yang saudara punya. Inilah masa di mana hari-hari ini, saat kita semua ditawan oleh ketakutan, khawatir oleh semua berita-berita di medsos yang 90% isinya hal-hal tidak membangun, menakutkan, bahkan sepertinya rohani, tetapi berita disampaikan itu penuh dengan intimidasi dan ketakutan, saudara. Saudara, inilah waktunya di mana bukan hanya kita bertahan, tidak membaca itu lagi atau tidak mendengar itu lagi, tapi kita mulai memasukkan pikiran kita, membuat mata dan telinga kita membaca, merenungkan, dan mendengar firman Tuhan. Itulah yang akan membuat apa yang ada dalam pikiran kita tertawan dan ditaklukkan di dalam Kristus. Kita akan menjadi prisoners of hope. Kita menjadi orang yang merespon dengan pengharapan, saudara. Ya, itu seperti benteng, perisai, ya, yang akan menghalangi kita dari semua panah-panah api, ketakutan, kekhawatiran, intimidasi yang ada hari-hari ini. Saudara, firman Tuhan katakan di 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Banyak orang yang mau kelakuannya diperbaiki dengan cara, saya harus tidak boleh begini, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begini, saya jangan begini, saya jangan begini. Apa sudah tahu bahwa itu hanya bicara di hilir, di ujung akhir? Banyak kali yang terjadi frustrasi, saudara. Frustrasi. Kita jadi menyerah dan akhirnya, untuk apa hidup begini, berat sekali hidup. Ya, gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Tapi apa sudah tahu? Kuncinya bukan dari hilir, kuncinya dari hulu, dari sumbernya. Sumbernya apa? Pikiran saudara dan saya. Sumbernya adalah pikiran kita yang harus diisi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memperbaiki kelakuan saudara. Ya. Mungkin pada waktu saudara baca firman Tuhan, tidak langsung kelakuan saudara menjadi baik dan berubah. Tapi apa saudara tahu bahwa itu suatu proses yang membentuk pola. Pikiran kita itu harus dibuat pola, harus dibuat satu kebiasaan, pattern yang terus-menerus, saudara. Sampai akhirnya itu menjadi satu respon otomatis yang keluar dari hidup kita saat kita menghadapi tantangan dan masalah. Ya. Saudara, jangan mulai dari hilir, mulai dari hulu, dari sumbernya. Mulai dari pikiran saudara. Apa yang saudara baca banyak hari-hari ini. Apa yang saudara dengar banyak hari-hari ini. Kalau kita banyak dan baca mendengar hal yang tidak baik, tidak aneh,
saat respon yang keluar dari diri kita selalu perkara-perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan. Kita mungkin pikir, oke, saya mau ganti dengan hal lain yang lebih menghibur dari hal dunia ini. Tapi itu tidak bisa berlangsung lama. Ya, kenapa? Karena itu tidak akan pernah bisa membasuh dan menyucikan saudara dan saya. Hanya firman yang bisa mengubah kelakuan saudara, menyatakan kesalahan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan, berkuasa saudara. Amin. Ya, pesan saya 2 hal untuk jemaat JB3 di hari-hari ini. Nomor 1, pilihlah dan perhatikan apa yang saudara-saudara baca, lihat, dan dengar hari-hari ini. Link, ya, ataukah grup-grup, ya, di medsos yang saudara punya yang membawa pesan-pesan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, ya, penuduhan, penghukuman. Dengan sangat rendah hati saya mau sampaikan, ya, tidak usah dibuka, tidak usah dibaca, saudara. Jangan di-download, ya. Kalau saudara tidak bisa me-leave group atau unsubscribe, paling tidak saudara abaikan itu. Ya. Itulah masker buat jiwa kita, masker buat pikiran kita, saudara. Nah, yang kedua, jangan berhenti cuma di situ. Ya. Mulai masukkan lebih banyak hal-hal positif membangun dari firman Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Penuhi pikiran saudara dan hati saudara dengan janji Tuhan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Biar itu membasuh rasa takut kita. Membersihkan kegelisahan kita. Menyembuhkan luka-luka hati kita. Membuat kita rasa aman dalam diri kita. Itu yang perlu untuk terus ada, saudara. Jangan pernah berhenti. Pikiran kita perlu pola, perlu pattern yang terus-menerus kita lakukan setiap hari. Walaupun sudah seringkali merasa bahwa ini seperti ada gunanya kah? Kenapa ini terus-menerus seperti membosankan? Tapi saudara percaya bahwa firman itu hidup. Dan dia berkuasa untuk melaksanakan apa yang diperintahkannya. Dan apa yang dilakukannya pasti akan berhasil. Dan kemudian pesan saya berikutnya, jadilah jemaat yang tidak menyebarkan berita-berita yang membawa ketakutan, membawa kekhawatiran, kegelisahan pada orang lain. Ya. Jadilah jemaat dan orang-orang yang menyebarkan perkataan yang membangun. Firman Tuhan, hal-hal yang menguatkan saudara. Ayo, saya mau mendorong kita semua di sini bangkitkan kebiasaan dalam grup-grup. Kita menjadi orang-orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kesaksian-kesaksian yang membangun, yang menguatkan. Yang sampaikan itu kepada banyak orang. Hari ini orang membutuhkan pengharapan saudara. Orang membutuhkan firman Tuhan. Lebih daripada semuanya. Ya. Yang terakhir, untuk firman yang saya mau sampaikan di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Biarlah semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji, ini menjadi satu barrier. Inilah tempat otoritas saya. Saya hanya mau ini yang masuk dalam pikiran saya. Ini yang memberi saya rasa aman. Saya nggak mau keluar dari tempat ini. Ya, saya hanya mau ada di tempat ini. Ya, saudara. Terakhir, saudara masih mau mendengar satu kisah ya sebelum benar-benar saya selesai. Ya, ini kisah tentang seorang peternak yang punya seekor ayam, saudara. Ya, dia sangat sayang ya ayam ini ya. Ya, ini kisah bukan ayam tinggi 1 meter, saudara. Ya, tapi ini kisah seekor ayam yang sangat disayang oleh pemiliknya, dan sehingga pemiliknya tidak ingin ayam ini selalu ada dalam kandang. Dia ingin ayam ini dibebaskan, tetapi yang terjadi adalah ayam ini seringkali kabur, seringkali menghilang, saudara. Sampai peternak ini mencari ayam ini kesulitan sekali. Ya, sampai satu waktu dia punya satu ide. Malam ayam itu dimasang ke kandang, tapi siangnya dia mengikat tali di kaki ayam itu, diikatnya kepada satu tiang. Ya, tali itu cuma sepanjang mungkin 1 meter, 1,5 meter. Dan kemudian di tempat di mana ayam itu berada diberi makanan, saudara. Itu yang dia lakukan setiap hari. Setiap hari dia melakukannya seperti itu. Ya, jadi pada waktu ayam itu mau keluar dari
jarak 1,5 meter dari tiang itu, dia nggak bisa karena dia tertahan oleh tali yang mengikat kakinya. Ya, itu terjadi terus saudara, berbulan-bulan, setiap hari peternak itu melakukan seperti itu sampai tibalah waktunya tali itu dilepas saudara dari kaki si ayam itu. Dan yang luar biasa saudara, ayam itu tidak pernah jauh dari 1,5 meter jaraknya dengan tiang yang ada. Walaupun dia sudah tidak diikat lagi kakinya. Kenapa? Dia sudah punya rasa aman. Dia sudah punya satu teritori. Disinilah saya cukup mendapatkan makanan. Ya, itu sama dengan pikiran kita, saudara. Pikiran kita itu perlu pattern, perlu pola, perlu satu kebiasaan kita bangun, saudara. Pada waktu firman Tuhan, ya, masuk ke dalam pikiran kita, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia itu masuk ke dalam pikiran kita. Itu akan membentuk satu teritori, satu daerah, wilayah, di mana kita merasa aman di sana. Sehingga kita tahu, di luar itu bukan tempat saya. Itu bukan tempat kita, saudara. Amin. Ya. Saya mau ngajak kita semua berdoa, saudara, sebelum kita selesai. Saya percaya bahwa firman ini ada untuk saudara dan saya hari-hari ini. Mari kita mulai, ya, dari apa yang masuk dalam pikiran kita. Perhatikan apa yang sudah lihat dan apa yang sudah dengar. Mari kita berdoa. Bapa yang pada surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Kami percaya ini waktu di mana Engkau, Tuhan, mengerjakan semua hal yang baik dalam hidup kami. Engkau sedang mau membersihkan kami. Engkau sedang mau menyucikan kami kembali dari semua nilai-nilai yang ada di dunia ini, Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu, Tuhan, yang di dalam masa-masa seperti hari-hari ini mengisi, Tuhan, diri kami, pikiran kami, Tuhan, dengan firman-Mu, dengan hadirat-Mu, Tuhan, dengan kebenaran-Mu, sehingga itu betul-betul boleh membasuh dan menyucikan kami terus-menerus, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang ditawan oleh pengharapan, oleh iman, Tuhan. Bukan oleh ketakutan, kegelisahan, bukan oleh kekhawatiran, bukan oleh rasa takut, bukan oleh mengasihi diri sendiri, bukan ditawan oleh luka hati, Tuhan, atau rasa bersalah. Tapi kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang ditawan oleh pengharapan. Tuhan, kami percaya, kami mengucap syukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu, ya Tuhan. Biar firman-Mu ini berbicara kuat dalam hati kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh dengan sengaja, Tuhan, menawan pikiran kami dan menaklukkannya pada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.